Halo, selamat pagi, selamat siang, dan juga pastinya selamat malam. Masih ada saya Aryan Surya dari Podcast Pagi yang selalu membuat kita bahagia ya. Di video ini kita akan nanti membahas sebuah hal yang berkaitan dengan rasa bijaksana. Coba deh, sekarang tuliskan di bagian komentar. Kalau sekarang saya ingin kamu bersyukur, kira-kira untuk hari ini, untuk hari ini saja, apa sih yang bisa kamu syukuri dalam hidupmu sendiri? Coba deh ucapkan terima kasih di komentar atas hal yang bisa kamu syukuri di hari ini tadi. Tuliskan ya. Percaya nggak sih? Ada loh sebuah kebijaksanaan yang anehnya dia bisa memancing rejeki dengan cara yang mudah. Nah, kebijaksanaan seperti apa mas yang dimaksud oleh Mas Aryan? Nah ini dia, ini menarik banget. Yuk sekarang kita bahas sambil kamu tetap mengerjakan apapun itu, pasang telinga ya. Siapa tahu ini yang benar-benar sedang kamu butuhkan di saat ini. Menarik banget. Sekarang langsung aja mas. Kebijaksanaan seperti apa sih yang Mas Aryan maksudkan? Kok bisa gitu? Hanya sekedar bijaksana, tapi rezeki datang. Itu kesannya kayak dongeng ya, kayak teori belaka. Bener nggak sih? Betul. Begini, kebijaksanaan yang benar-benar mengundang rezeki adalah ketika kita sebagai manusia memahami kenapa itu harus terjadi, dan memahami kenapa ini harus terjadi dalam hidup kamu. Saya ulangi ya. Kebijaksanaan yang paling tinggi yang benar-benar merubah hidup seseorang dalam hal rezeki adalah ketika seseorang itu memahami kenapa sih hal ini harus terjadi dalam hidup saya dan kenapa hal itu juga harus terjadi dalam hidup saya. Pemahaman kenapa itu terjadi, itulah yang akan merubah rezeki seseorang. Penasaran? Ayo kita dalami. Sekarang coba deh, sambil diri kamu mendengarkan suara saya, pikirin dan katakan secara jujur dari hati ke hati kepada saya. Anggap saya ada di samping kamu. Coba ceritakan, kapan terakhir kali kita ngerasa putus asa, kemudian bertanya dengan sebuah pertanyaan, kenapa sih hal itu harus terjadi dalam hidup saya? Salah saya tuh apa ya mas? Kenapa kejadian itu harus terjadi dalam hidup saya padahal saya ini orang baik? Atau kenapa sih mas kok saya harus begini? Hal ini tuh harus kejadian, kenapa? Apakah karena amal baik saya kurang? Jadi Tuhan itu benci pada saya sehingga hal ini harus terjadi? Kenapa sih mas? Ini semua harus terjadi? Kapan terakhir kali kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Jujur. Kalau diri kamu jujur, mungkin kamu akan berkata, barusan mas, saya itu kebetulan banget nih ketemu dengan video ini dan merasa bahwa apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar. Ini loh yang saya pun sedang rasakan. Kenapa ya mas, hal seperti ini kok harus terjadi dalam hidup saya? Gini teman-teman, kalau bagi saya, ketika kita mengalami 1, 2, 3 hal yang membuat kita jadi sakit hati, itu sebenarnya bukan salah kejadian itu loh. Bukan. Tapi tahu nggak sih, itu semua jadi terkesan menyakitkan karena kitanya sendiri. Iya, bener. Coba sekarang ingat-ingat, hal apa yang ingin kamu protes? Nah, pikirin hal itu. Itu menyakitkan nggak? Menyakitkan ya. Bahkan kalau bisa dipikir agak membuat kamu jadi sedih sampai sekarang, benar? Nah sekarang coba deh kita renungkan lebih dalam. Bukankah karena kita tidak bisa menerima ketentuan dari Tuhan, itu loh yang membuat rezeki kita itu jadi seret. Kalau seseorang rezekinya mau bagus dalam hal apapun, syarat utamanya adalah apa? Ikhlas. Ikhlas. Itu adalah jalan yang memperlancar rezeki seseorang. Coba lihat diri kamu sendiri selama ini. Benar nggak rezeki yang paling lancar itu justru ketika kamu mengerjakan sesuatu ikhlas? Betul?
Nah sekarang masuk akal dong, ketika kita banyak protes kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang terjadi tadi, keikhlasan kita berkurang kan? Setuju? Nah ketika keikhlasan kita berkurang, masuk akal nggak rezeki kita seret? Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita tidak ikhlas, rezeki kita pun akan mampir ke orang lain, bukan ke dalam hidup kita. Paham? Karena syarat utama kita harus ikhlas dalam menjalani hidup untuk bisa menjemput rezeki. Kamu pasti pernah kok mengalami apa yang saya maksud tadi. Ikhlas kemudian rezekinya bagus. Pernah? Nah itu maksud saya. Sekarang pertanyaannya gini, Mas, terus bagaimana cara saya bisa ikhlas, Mas? Jujur aja sampai detik ini saya tuh gak bisa terima kenapa Tuhan itu ngasih saya cobaan seperti itu. Kenapa Tuhan itu jahat dalam hidup saya? Ini semua kenapa harus terjadi, Mas? Saya gak terima ini. Gimana dong? Sebentar. Ketidakterimaan dirimu akan semua ketentuan ilahi itu sebenarnya karena kita sebagai manusia ilmunya cetek. Bener, saya pun ilmunya cetek. Tapi insya Allah seizin Tuhan, saya punya nih sebuah ilmu kebijaksanaan yang bisa merubah hidup kamu. Ilmu itu saya beri nama, tunggulah beberapa waktu lagi, maka kamu akan melihat. Betul, kita itu kadang-kadang sembrono ya. Tahu nggak artinya sembrono itu apa? Merasa paling tahu akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang coba pikir-pikir. Gimana ceritanya kamu bisa menemukan pagar kehidupan deh? Apakah diri kamu dulu menemukan pagar kehidupan atau tadi mungkin melalui video ini menemukan pagar kehidupan itu benar-benar kamu cari kah? Atau jangan-jangan ada masalah dulu ya dalam hidup kamu yang membuat kamu secara tidak sengaja nih ketemu channel ini kemudian jatuh hati. Ingat-ingat lagi. Kalau diri kamu melihat dengan jelas, pasti ada masalah dulu kan, baru ketemu dengan pagar kehidupan, betul? Nah itulah yang saya maksud. Kadangkala kita tidak sadar teman-teman, kita ini butuh masalah, mohon maaf. Bukan karena Tuhan itu jahat loh, bukan karena Yang Maha Kuasa itu ingin kita susah, bukan. Tapi karena dari masalah itu, kita sebenarnya diberikan hadiah. Cuma masalahnya kita nggak sabaran. Kita itu pengen semuanya sekarang. Kita itu ingin semua berjalan seperti apa yang kita mau. Bener apa enggak? Iya kan? Nah coba sekarang ingat masalah tadi yang buat kamu sakit hati. Masalah itu menjadi menyakitkan karena kamu belum memberikan semuanya waktu. Halo? Coba ingat-ingat deh. Kapan terakhir kali kamu berkata, oh iya ya mas ya, saya tuh dulu pernah loh mas mengalami sebuah kejadian, terus saya komplain mas, saya protes. Beberapa waktu kemudian, akhirnya saya sadar. Sadar apa? Bahwa masalah itu harus ada dalam hidup saya mas. Karena kalau tidak ada masalah itu, saya belum tentu ada di titik ini mas sekarang. Nah itu dia maksud saya. Berikan semuanya waktu dulu. Diri kamu protes, mas, saya ini punya anak mas. Terus anak saya ini kenapa bandel banget mas? Kok Tuhan ini ngasih saya anak bandel banget? Udah dikasih tahu gak nurut-nurut mas sama saya mas? Rezeki saya jadi seret karena protes mulu, ngeluh terus sama anak saya karena dia bandel mas. Gimana tuh mas? Sabar pak, sabar bu. Bandelnya anak ibu dan bapak itu ada maksudnya. Apa maksudnya? Bisa jadi gara-gara bandelnya anak bapak ibu itu, bapak ibu tahu gimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik. Betul nggak? Kalau anak dari seorang orang tua itu lurus aja, ilmunya nggak akan setinggi dari orang tua yang bisa menjinakkan anak yang bandel. Betul nggak? Coba pikirin deh. Nah, betul kan? Sama seperti hal lain. Maaf ya, maaf. Anggap saja ceritanya kamu sedang di PHK. Nggak terima nih, kenapa saya bisa mengalami ini? Kenapa saya bisa di PHK? Tuhan itu nggak adil, mas. Tuhan itu jahat sama saya.
Sabar dulu. Sekarang coba pikirin. Pikirin. Tahu dari mana bahwa yang Maha Kuasa itu jahat? Tahu dari mana? Ya ini mas, saya itu di PHK. Jahat dong Tuhan itu sama saya. Nggak adil. Kamu sudah beri semuanya waktu belum? Sudah belum? Belum. Coba berikan semuanya waktu. Bisa jadi beberapa waktu lagi, beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi, kamu akan bersyukur karena kamu sudah di PHK. Banyak loh teman-teman, orang yang ketika dia di PHK, kemudian dia membuka usaha, dia mau berjuang sebagai seorang pengusaha, dia malah jauh lebih sukses. Banyak loh, boleh kamu cari di Google. Sekarang coba kamu katakan pada saya, apakah orang-orang yang akhirnya bisa menjadi orang sukses setelah di PHK tadi, gara-gara mau buka usaha sendiri, dia dulu nggak protes juga sama kayak kamu? Protes! Protes kenapa saya di PHK. Bisa jadi mereka pun juga menyalahkan Tuhan. Sama seperti kamu sekarang. Sama. Tapi bedanya, mereka itu setelah menyalahkan siapa-siapa, mereka sadar. Mereka melangkah lagi, coba lagi, dan akhirnya benar. Ternyata PHK mereka itu adalah ketentuan ilahi yang mereka butuhkan, bukan bencana. Mas, bagaimana kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, Mas? Bagaimana caranya saya bisa menjadi bijaksana kalau orang yang saya cintai itu pergi dari hidup saya dipanggil Tuhan? Sekarang saya tanya kepada Bapak dan kepada Ibu, kepada kamu sebagai sahabat saya. Tolong dijawab. Apakah Anda tahu bahwa orang yang Anda kasihi tadi itu meninggal kemudian sedih? Tahu dari mana? Apakah Anda tahu kalau orang yang meninggal tadi seandainya dikasih hidup lebih lama, itu akan jauh lebih bahagia dibandingkan kalau dipanggil sama Tuhan? Tahu dari mana? Bisa jadi orang yang dipanggil Tuhan lebih cepat, itulah yang terbaik. Bisa jadi karena yang Maha Kuasa itu sangat sayang sama dia diselamatkan supaya tidak hidup lebih lama lagi di dunia yang kejam ini. Bisa jadi sekarang dia tertawa bahagia, cuman kita nggak bisa lihat. Kenapa sih kok kita berburuk sangka? Iya nggak? Iya kan? Mas, kenapa kok pasangan saya mengkhianati saya? Saya itu salah apa bisa dikhianati sama pasangan saya? Padahal saya ini jadi orang baik loh mas, setia loh mas. Kenapa kok Tuhan itu jahat sama saya? Sebentar. Sekarang saya nanya, sudah memberikan semuanya waktu belum? Udah mas, saya udah menunggu tapi gak datang-datang lagi jodoh yang terbaik buat saya dan saya gak terima kenapa dia berkhianat. Oke, sekarang coba pikirin lebih dalam. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang dikhianati nih, tolong disimak ya. Ketika kamu dikhianati oleh pasanganmu, baik itu suami, istri, atau pacar siapapun mereka, padahal kamu sudah jadi orang baik, itu sebenarnya dirimu diselamatkan. Cuman kamu sembrono, mohon maaf, dan tidak mau membuka hati lebih bijaksana. Saya tanya, apakah diri kamu berhak untuk mendapatkan orang yang salah sampai kamu mati? Enggak nih, saya nanya nih, coba jawab ya. Apakah dirimu berhak diinjak-injak, disakiti orang sampai kamu mati? Berhak nggak? Kalau dirimu sehat, kamu akan berkata, nggak berhak mas. Saya nggak menyediakan diri saya untuk dizolimi, disakiti orang sampai saya mati, nggak berhak. Kalau begitu, kamu diselamatkan dong dengan dia pergi dari hidup kamu sekarang. Betul nggak? Bener nggak? Lah iya toh. Ya tapi kan sakit mas, saya dikhianati. Orang itu biasanya harus disakiti dulu biar dia sadar. Betul nggak sih? Ada anak bandel nih. Anak bandel banget. Dia dibilangin apa-apa nggak ngerti. Begitu dia kepentok sama masalah hidup yang berat, besoknya dia tobat. Dan tobatnya itu tobat yang nasuha lagi. Tobat yang bener-bener tobat. Kalau dia nggak kena musibah, dia nggak tobat-tobat tuh. Sering nggak lihat orang kayak gitu? Ada, banyak. Nah itu maksud saya. Kadangkala kita gak sadar bahwa diri kita sebagai manusia itu berbeda-beda. Hanya Tuhanlah pencipta kita yang maha tahu ini si Aryan cocoknya dikasih apa supaya dia berubah jadi lebih baik. Ini si Budi enaknya dikasih apa supaya dia jadi lebih baik.
Ini si Dina dikasih apa supaya dia berubah menjadi orang yang lebih dekat kepadaku. Orang itu beda-beda, dan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya yang kita butuhkan. Saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu loh yang kita butuhin. Cuman kita nggak tahu, kita terlalu sembrono, mohon maaf. Benar apa benar? Nah sekarang, dengan adanya video ini diri kamu mungkin sudah sering kali menganggukkan kepala, menandakan bahwa kamu setuju dengan sebagian besar apa yang saya katakan. Kalau memang begitu, selamat. Kamu sudah jauh lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Dan lihat deh, ketika kamu sudah bisa mengambil hikmah, lihat, pasti rezekimu seizin Tuhan akan berubah. Karena diri kamu akan lebih ikhlas dan lebih takwa kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Yuk, kembali kepadanya. Minta ampun atas buruk sangka kamu selama ini kepadanya. Dan kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan seluruh alam. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.